bidang prasarana, sarana dan penyuluhan. Untuk indikator kerja di beliau itu peningkatan kualitas penyuluh, yaitu penyuluh berprestasi, dan satu indeks penanaman. Indeks penanaman ini ditopang oleh berbagai sarana prasarana yang memang di bidang Pak Kabid untuk indikator indeks penanaman itu kita ditargetkan rencananya adalah di 1,91, tapi di 2 tahun belakang kita sebetulnya sudah mencapai lebih dari 2, jadi IP-nya 2. Dan kemungkinan untuk bisa kita tingkatkan itu kita punya peluang Pak Habib. Salah satunya dengan program pipanisasi dan pompanisasi yang kita sudah terima di tahun 2024. Mungkin penjelasan Pak Habib mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan target yang sudah didraftkan ini. Silakan Pak Habib. Terima kasih Pak Dis. Di bidang PSP memang kita untuk kinerja menunjang dari apa yang Bu Kadis harapkan kepada kami dari 2 target Bu Kadis yang kami tunjang. Pertama tentang peningkatan IP, kami mencoba dari 2 kinerja di sana. Pertama penyediaan sarana, yaitu pupuk bersubsidi, kemudian juga penambahan jaringan irigasi. Benar Bu Kadis, tahun 2024 alhamdulillah kita dengan dana dari APBN terbantu penyelesaian jaringan irigasi melebihi dari target, alhamdulillah. Namun 2025 ini kami tidak berani memastikan bisa lebih dari 2,5% dari sawah yang terairi, atau kita konversikan sekitar 39 hektar sawah yang harus terselesaikan. Kami nggak bisa menjamin karena dari dana APBD kita baru di pergeseran barangkali kami baru bisa membangun, dan dari dana TP APBN sampai sekarang belum bisa dari kepastian. Syukur-syukur di 2,5% ini atau 39 hektar ini bisa kita ini syukur-syukur. Mohon ini menjadi pertimbangan. Kedua mengenai pupuk, 85% dari 360 ton kalau tahun kemarin kita sangat terbantu dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian tentang peningkatan jumlah alokasi pupuk dari 4,5 menjadi 9 juta ton, dan kebijakan dari Menteri mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi. Namun 2025 dari alokasi yang telah diturunkan dari provinsi ke kita turun alokasinya karena serapan kita tahun lalu juga tidak mencapai 100% karena terlalu besarnya alokasi yang diberikan karena kebijakan tersebut. Yang kedua tentang penyuluhan, semakin ke belakang jumlah kategori yang ada di provinsi itu semakin kecil. Mungkin karena terkait dengan ketersediaan anggaran. Okay. Dulu di ketenagaan itu masih ada 4 kategori, kelembagaan masih ada 3 kategori. Kita berpacu dengan 7 kategori untuk mendapatkan 2 sekarang hanya tinggal 3 kategori dari 2 subkategori itu. Nah ini yang semakin sulit kita bersaing dengan kabupaten kota lain. Oke, dengan seluruh pertimbangan disampaikan Pak Kabid, memang kita juga keterbatasan di sisi lain. Salah satunya memang apa yang disampaikan tadi, ada alasan teknis, ada juga alasan lain-lainnya yang terkait juga bagaimana kita bisa mencapai target sesuai yang saya inginkan atau kepala dinas inginkan. Tapi kita juga sudah pikirkan ini bahwa apa yang sudah kita targetkan ini rasional, ya, dengan seluruh dukungan yang ada. Maka ini sesuai dengan penjelasan Pak Kabid ini saya terima. Dan kita lihat untuk target dari bidang kepala bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Yang pertama itu adalah meningkatnya produksi peternakan, artinya peningkatan untuk kita mencapai produksi daging sapi, indikator kerja utamanya. Yang kedua adalah tentang produksi ikan. Jadi ada indikator kerja utama yang disupport oleh bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Untuk daging sapi itu kita ditargetkan 320 ton, dan ini saya lihat juga target ini di bawah dari apa yang sudah dicapai oleh kepala bidang pada tahun
2024. Dari tahun 2004 itu daging sapi yang kita sudah terrealisasi ada 413 ton dari target kita di 319 itu tahun 2024. Tahun 2025 itu ditargetkan 320. Nah, saya berharap bahwa target ini bisa kita tingkatkan karena kita punya rumah potong hewan yang sudah representatif. Apakah ini mungkin untuk kita tingkatkan? Yang kedua adalah produksi ikan. Produksi ikan kita di tahun 2024 itu kita sudah mencapai 229 ton dan sekarang target di 2025 di bawah target di bawah realisasi 2024. Saya mohon penjelasan Pak Kabid untuk ini, apakah kita bisa tingkatkan lagi dengan kondisi yang ada, mungkin ada penjelasan Pak Kabid terkait dengan target ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin terkait dengan produksi daging sapi yang memang target tahun 2025 di bawah realisasi pada tahun sebelumnya. Jadi untuk peningkatan produksi daging sapi ini kita berpatokan kepada populasi sapi dan kejadian penyakit hewan di lapangan. Jadi pada tahun 2024 populasi sapi kita peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan juga terjadi mutasi-mutasi ternak baik itu dari daerah lain yang menjadi untuk sapi siap potong yang ada di Sorunto juga serta untuk sapi kurban dan juga pemotongan lainnya, sehingga jumlah produksi daging sapi meningkat. Selain itu, pelaksanaan inseminasi buatan dan jumlah kelahiran di Kota Sawah Lunto pada tahun 2024 juga terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya, sehingga dengan itu meningkatkan populasi sapi yang berujung pada peningkatan produksi daging. Dan juga di sisi casualnya atau penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularnya tahun 2024 kita relatif lebih aman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2025 itu sepertinya karena sudah lama tidak ada vaksinasi baik itu dari pusat, provinsi ataupun dari APBD kita, sepertinya akan kembali terjadi ke wabah-wabah seperti PMK, sehingga menurunkan minat atau menurunkan gairah peternakan, baik gairah peternak di lapangan, dan dirasa itu akan mempengaruhi dari jumlah populasi sapi. Nah, mungkin dengan target 320 ton ini kami rasa seandainya nanti di perjalanan tercapai, mungkin di perubahan kinerja ini bisa kita tambahkan itu. Kabid ya, untuk bisa kita naikkan target ini agak ragu ya, mungkin karena kondisi-kondisi ini. Oke, Yeah. Kalau begitu oke, karena ini juga lebih dari target tahun kemarin, ini bisa kami terima, saya terima. Dan untuk produksi ikan bisa dijelaskan? Untuk produksi ikan di tahun 2025 ini juga seperti dengan produksi daging sapi. Jadi memang target kita di bawah realisasi tahun sebelumnya. Namun untuk produksi ikan ini di setiap tahunnya di Kota Sawah Lunto, kalau kami melihat relatif lebih dipengaruhi oleh bantuan-bantuan benih tebar yang diberikan oleh pemerintah, baik itu dari APBN, APBD provinsi ataupun kita di BDI, APBD kota, ataupun CSR dari BUMN dan BUMD lainnya. Nah, ini kalau kita lihat dibandingkan 2023 dengan 2024 terjadi penurunan karena jenis-jenis bantuan tadi, bantuan benih tebar tadi berkurang jumlahnya di tahun 2024, dan itu berpengaruh kepada penurunan produksi ikan, walaupun secara target masih melebihi tetap terpenuhi ya. Dan begitupun di tahun 2025 setelah koordinasi dengan provinsi, sepertinya bantuan-bantuan itu akan jauh berkurang, baik itu di perikanan ataupun di peternakan, sehingga dengan kondisi yang ada dan semua kendala dan persoalan yang Pak Kabid sampaikan, karena memang kita ketahui ada beberapa kendala dan keterbatasan. Namun demikian upaya-upaya untuk bisa membantu masyarakat Pak Kabid harus tetap kita lakukan. Salah satunya dengan menggandeng badan usaha untuk kita bisa mendapatkan bantuan ini, karena memang untuk ikan kita lebih banyak dari bantuan kan. Jadi tetap kita ajukan nanti ke badan usaha BUMN melalui CSR-nya untuk bisa kita peroleh bantuan bibit ikan sehingga kita produksinya bisa meningkat.
Untuk target tahun ini, oke, saya terima dengan semua penjelasan dan rasionalisasi dari target yang dengan penjelasan yang Pak Kabid sampaikan kepada saya. Mungkin demikian.